Baik Bapak Ibu semuanya, mari kita mulai untuk seminar kita pada hari ini bersama Klinik Kaizen. Saya buka dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sejahtera bagi kita semuanya. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang dan selamat datang kepada Bapak Ibu yang terhormat. Semoga Bapak dan Ibu para peserta seminar pada hari ini selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Sebelumnya yang terhormat pembicara kita pada hari ini yaitu Ibu Amanda Nur Cahaya dan Bapak Ibu yang berbahagia. Ada pepatah mengatakan bahwasannya tak kenal maka tak sayang, maka dari itu perkenalkan nama saya Yatma yang akan membantu Bapak Ibu semuanya dalam acara seminar yang berjudul Change Management. Seperti itu. Dan selanjutnya perlu Bapak Ibu ketahui gitu ya. Tadi pagi bahkan malam tadi saya bermimpi ketika bangun tidur. Saya bermimpi bertemu dengan orang-orang yang sangat luar biasa dan ternyata mimpi saya sekarang terkabul. Saya bisa bertemu dengan Bapak Ibu saya yang sangat luar biasa pada hari ini hadir dalam acara seminar Kaizen Klinik yang berjudul Change Management. Dan juga tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada para pembicara kita yang sudah pada hadir, yaitu ada Ibu Amanda Nur Cahaya dan tak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya yang sudah hadir pada acara seminar hari ini. Dan perlu saya informasikan bahwasannya untuk acara seminar pada hari ini itu panitia menyediakan door prize untuk Bapak Ibu semuanya. Maka dari itu dipersilakan untuk Bapak Ibu semuanya peserta seminar pada hari ini dicatat materi yang akan disampaikan oleh pembicara kita. Maka dari itu silakan disimak dan diperhatikan apa-apa saja yang bakal disampaikan oleh pembicara kita pada hari ini. Dan saya sampaikan bahwasannya klinik Kaizen itu apa sih? Nah, Kaizen Klinik itu adalah tempat orang-orang berkumpul, berdiskusi dan berkonsultasi terkait Kaizen. Dan juga yang mana untuk seminar ini yaitu disupport oleh Manufacturing Indonesia, yaitu tempat berkumpulnya para expert ataupun para ahli di sini seperti itu. Dan untuk acara ini kita sudah mulai pertanggal 6 kemarin sampai dengan tanggal 9 di esok hari. Pada hari itu kita mulai itu dari jam 10 sampai dengan jam 5 sore itu ada konsultasi dan diskusi gratis dan juga kita mulai seminar itu pukul setengah 2 ataupun 13.30 sampai dengan 14.30. Maka dari itu silakan Bapak Ibu semuanya tidak diperhatikan dan juga disimak apa-apa saja materi ataupun ilmu yang bakal disaringkan oleh pembicara kita. Maka dari itu mari kita berdoa terlebih dahulu untuk memulai acara seminar pada hari ini. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Baik, sebelum acara seminarnya dimulai, saya pengen dengar tepuk tangan daripada Bapak Ibu semuanya. Boleh Bapak Ibu semuanya untuk tepuk tangan untuk kita semuanya. Nah, maka dari itu mari kita sambut untuk pembicara kita. Pada hari ini itu ada Ibu Aman dan Nur Cahaya. Mari kita sambut dengan tepuk tangan yang sangat meriah. Kepada Ibu Aman dan Nur Cahaya dipersilahkan. Halo, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya ada dua orang di belakang agak malu-malu ya Bu, mau berpisah nih di belakang. Boleh agak maju kali ya biar agak deketan. Sorry ya. Oke, Bapak dan Ibu terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk ada di sini, seminar Change Management. Saya tahu pasti semua tujuan awalnya mungkin kita ingin melihat pameran manufacturing ya. Banyak sekali inovasi-inovasi yang ada di sekitar kita. Apa sih yang baru yang kita pengen tahu ada di sini. Nah, terkait dengan berbagai inovasi yang kita ingin lakukan, kita implementasikan, tentu juga perlu ada namanya manajemen perubahan. Setiap ada perubahan kita harus ngapain sih? Baiknya kita lakuin apa sih? Nah, kira-kira pada sesi hari ini kita akan sedikit bahas tentang change management ini and relation to digital transformations. Gimana sih kalau kita mau melakukan manajemen perubahan dan bagaimana cara ngelingnya kalau kita terkait dengan digital gitu ya. Baik, saya dengan Amanda Nur Cahaya dari psikolog kantor dari PT Cahaya Minda Indonesia. Nah, pada hari ini
Izinkan saya untuk perkenalkan dulu, tak kenal maka tak sayang, kita coba kenalan dulu ya. Oke, nama saya Amanda Nursyah, saya psikolog untuk industri dan organisasi. Bapak dan Ibu mungkin familiar dengan psikolog kerjanya di rumah sakit gitu ya. Psikolog taunya tempat konseling, padahal enggak. Ada juga psikolog yang memang spesialisasinya di industri dan organisasi. Nah, saya sebelumnya pengalamannya di Bank Saku, Bank Jasa, AXA, The Body Shop Indonesia, Lotemat, dan juga perusahaan konsultan JML Performance Consulting. Oke. Saat ini buka konsultan sendiri di psikolog kantor. Boleh scan barcode-nya untuk save kontak saya nanti ya. Oke, ini beberapa klien yang dulu sebenarnya pernah di-handle terkait dengan area HR, terkait dengan strategi manajemen ataupun change management, terkait dengan bidang untuk assessment center, psychological assessment center gitu ya. Oke, pertama bagaimana sih sebenarnya change management itu seperti apa? Kita perlu memahami dulu bersama-sama. Kalau Bapak Ibu lihat dari dua logo ini, kira-kira apa sih yang terbersit? Kenal dengan logo-logo ini? Kenal? Kenal. Ada yang pernah tahu Kodak? Kamera kita zaman dulu pakai film ya, kalau zaman dulu ya. Coba saya tanya dulu, Bapak pernah pakai Kodak nggak kamera? Iya kayaknya pas zaman saya Bu boomingnya Bu. Zaman Bapak ya. Oke, saya nggak mau nyebutin zamannya sih, tapi yang pasti kita semua tahu sih Pak. Nah, kalau misalnya dulu itu kita kalau mau foto orang kita perlu beli roll ya Pak ya. Ya kan? Sekarang masih ada nggak sih Kodak itu? Kemungkinan masih. Kemungkinan masih. Oke, terus ada BlackBerry, ada handphone BlackBerry, ada yang pernah pakai? Pernah pakai kan ya? Nokia pernah pakai? Pernah pakai. Nah, sekarang saya pengen tahu apakah Bapak Ibu tahu dengan yang berikut ini? Kenal? Kenal? Oke. Bisa ceritain nggak kira-kira apa perbedaan di antara sisi kanan dan sisi kiri logo itu? Ada? Kalau Bapak Ibu lihat di logo yang sisi kiri, balik lagi. Sisi kiri ini masih ada nggak sih sekarang? Kayaknya udah nggak kelihatan ya. Ataupun kalaupun ada, kayaknya bentuknya nggak sama. Ya, Kodak kameranya kayaknya udah bukan model roll film lagi deh. BlackBerry kayaknya nggak kelihatan lagi di Indonesia deh. Blockbuster mungkin terkenal di barat sana, di Amerika. Orang kalau mau nonton film, sewa film ke Blockbuster. Kalau di kita DVD gitu kali ya, VCD ya kan. Sekarang kita masih nggak begitu? Udah enggak, betul? Di handphone Bapak Ibu mungkin ada Netflix, ada Disney Hotstar. Nah itu menunjukkan adanya perubahan, ya kan? Ada pergeseran nih. Pergeseran itu bisa disebabkan berbagai hal yang menyebabkan seseorang atau suatu brand harus berubah. Nah di sini kita akan coba bicarain kenapa sih dia harus berubah gitu ya. Dan bagaimana menghadapi perubahan itu. Oke. Nah sebelum kita melakukan sebuah perubahan, ada hal-hal yang biasanya kita harus siapkan dulu. Kita mau punya mesin baru, ini keren banget nih, cepat banget produksi bahannya. Jadi kita fokusin bukan cuma ke mesinnya sebenarnya. Bukan cuma cara produksinya, tapi ada 6 hal yang harus kita utamain. Pertama, apa sih masalah sebenarnya saat ini industri kita, organisasi kita lagi punya urgensi di mana? Apakah satu-satunya permasalahan hanya masalah produksi? Apakah satu-satunya masalah hanya masalah packaging? Tidak, ya kan? Kita harus list down dulu ada berapa banyak permasalahan yang muncul. Dan apa prioritas kita saat ini? Seperti itu. Yang kedua, apakah kita benar-benar perlu berubah sekarang, besok, atau kapan nih? Kapan gongnya? Kapan timingnya? Dan mengapa kita harus berubah? Kalau kita memang akan berubah, apa visi perubahannya? Kita pengen aiming for what? Objektifnya apa? Kita mau merubah sesuatu, menuju sesuatu, itu karena apa? Bapak dan Ibu ada di sini karena satu tujuan. Either itu mau cari inovasi baru, betul? Atau ingin cari ide untuk implementasi gedung atau misalnya mesin baru, ya kan? Pasti ke sini punya suatu tujuan. Change management pun begitu. Kita harus melihat apa sih tujuannya kita, gitu ya. Terus kemudian kita juga harus lihat mengapa kita berubah dan bagaimana kita menjaga konsistensi perubahan itu. Kalau berubahnya sekarang, itu cuma buat sekarang apa buat 6 bulan ke depan? Apa buat 5 bulan ke depan? Nah, rencana itu harus di breakdown dengan matang, benar-benar mengimplementasikan per kuartal kah, per semester kah, atau per bulan. Jadi benar-benar punya planningannya. Dan kita juga harus cek detail perubahannya apa aja yang harus kita rubah, di sisi mana yang harus kita rubah. Jika kita merubah suatu proses, apakah hanya prosesnya aja yang berubah?
mengakibatkan orangnya perlu di-upgrade mungkin skillnya. Prosesnya mungkin bisa lebih panjang, bisa lebih pendek. Saat proses berubah, waktu berubah, effortnya berubah, durasi berubah, banyak hal yang berubah. Ya, jadi harus dipahami saat kita mengimplementasikan sesuatu, oke ini akan berubah, tapi udah benar belum yang kita risk out itu? Itu yang berubah, ya. Kemudian kita juga perlu cek siapa sih yang akan menjadi navigator perubahan ini. Kenapa perlu navigator? Perubahan tidak mungkin bisa berjalan dengan lancar kalau tidak ada navigatornya. Harus ada satu orang yang sebagai change leader-nya. Harus ada dari komitmen dari manajemen yang akan menjadi nahkodanya. Gitu ya. Kemudian bagaimana cara mengukur kesuksesan? Oke, kita udah berubah, kita udah punya mesin baru. Wah, kita udah jalan produksinya. And then how we measure it? Bagaimana kita bisa bilang itu berhasil kalau kita nggak tahu cara mengukur kesuksesannya. Jadi harus ada indikatornya juga. Kita akan mengatakan perubahan ini sukses kalau bagaimana, kalau apa, gitu ya. Oke. Next. Biasanya berubah kayak yang tadi tuh, logo-logo tadi di depan. Mungkin ada beberapa yang tidak bisa mengikuti perkembangan zaman. Ada beberapa yang nggak ngikutin faktor-faktor pendorong perubahan ini. Yang pertama ada situasi bisnis, tren sosial. Karena orang mungkin lebih suka, lebih nyaman film bisa akses dari rumah, tanpa harus pergi keluar, terciptalah Netflix, Disney Hotstar, dan Blockbuster akhirnya tutup. Karena orang nggak mungkin lagi ke sana terus hanya untuk sewa film, kalau telat denda bayar gitu kan. Sekarang Netflix bisa bayar membership, bisa nonton 10 film sehari, ya kan? Nah itulah situasi bisnis, tren sosial, gaya hidup berbeda sekarang ini. Jadi kita harus lihat juga itu pertama. Itu yang bisa mempengaruhi perubahan yang pertama. Yang kedua siklus bisnis. Terdapat siklus ekonomi yang mungkin bisa mempengaruhi demand-nya bagaimana saat ini. Kira-kira orang preferensinya mirip-miripnya kemana gitu. Teknologi dan inovasi yang terus berkembang. Kita juga harus ngikutin uptrend terbaru. Memanfaatkannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi. Oke, selain itu perubahan internal. Oh kita udah update, semua permintaan customer on demand kita udah ikutin. Produk kita udah paling laku di pasaran, oke? Ternyata ada manajemen baru. Katakanlah salah satu visinya mungkin berubah. Kita tidak lagi ingin menjadi nomor satu di Indonesia. Kita ingin menjadi nomor satu di dunia. Katakanlah visinya berubah. Saat visi berubah, otomatis harus menyesuaikan dengan keseluruhan di dalam organisasi. Saat kita mau bilang nomor satu di Indonesia terus kemudian jadi nomor satu di global, apakah proses yang sama itu cukup? Tidak, betul? Apakah dengan kantor yang sekarang cuma di Jakarta cukup untuk jadi global? Tidak. Berarti akan perlu manajemen perubahan lagi. Walaupun perubahannya dari internal. Ya, perubahan dari dalam pun bisa menyebabkan kita untuk menyesuaikan strategi organisasi. Supply side. Nah, perubahan mendadak pada sisi pasokan. Kalau kemarin ini mungkin yang paling terasa saat COVID ya. Tiba-tiba untuk teman-teman yang mungkin produsen yang bahan bakunya import. Itu kendala banget. Ya, karena suplainya susah, barangnya nggak bisa masuk ke Indonesia. Mau nggak mau untuk bisa tetap produksi harus memaksimalkan bahan daya lokal. Bahan pangan lokal, apapun itu sumbernya. Jadi kalau misalnya terjadi proses supply side seperti ini, mau nggak mau kita harus menyesuaikan. Ya kan? Bahan bakunya nggak ada, mau gimana gitu. Kita harus putar otak lagi. Akan ada perubahan lagi di dalamnya. Saat bahan bakunya berubah, mesinnya berubah nggak? Sistemnya berubah nggak? Flow-nya berubah nggak? Kemasannya berubah nggak? Akan banyak hal mungkin yang bisa menjadi pertimbangan untuk melakukan perubahan. Oke. Nah, kalau kita udah menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi di depan, sekarang apakah organisasinya sudah siap untuk menghadapi perubahan ini? Apakah kita sudah yakin untuk melakukan perubahan ini? Ada langkah-langkah yang perlu kita lakukan untuk mempersiapkan organisasi. Yang pertama, saya biasanya bilangnya evaluate atau kita bilang assess for the skill, will, and heal. Kenapa skill, will, and heal? Yang pertama kita harus lihat evaluasi keterampilan, kemauan, dan hambatannya. Ya, ada 3 sisi yang kita harus lihat untuk kesiapan organisasi untuk berubah. Evaluasi keterampilan, kita lihat dulu nih, kalau kita mau lakukan ini, perubahan ini, dengan proses yang mungkin lebih panjang ataupun lebih pendek,
apakah orang-orang kita, karyawan kita, rekan-rekan kita sudah memiliki skill yang mumpuni? Apakah mereka sudah memahami flow-nya, memahami alat-alatnya, gitu ya? Apakah ada gap, skill gap? Kadangkala saat kita punya mesin baru kan kita pasti harus perkenalan dulu ya. Harus ada on job training dulu, direview lagi karena nggak langsung menguasain biasanya. Butuh waktu untuk menguasai suatu proses tertentu. Jadi kita perlu assess the skill. Evaluasi dulu kemampuan tim kita seperti apa. Oke, yang kedua, evaluasi kemauannya. Assess the will. Kita udah punya manajemen perubahan plan-nya yang keren banget. Ya, inisiatifnya bagus banget. Tapi komitmen orang-orangnya bagaimana? Kalau kita udah punya yang sebagus banget, setinggi langit gitu ya, pengen capainya, semua rencana udah jadi, karyawan yang nggak komit, nggak mau lakuin, bisa jalan nggak? Tidak, ya. Jadi benar-benar harus melihat kemauannya. Kemauan orang-orang yang ada di sini bagaimana? Kemauan yang ada di manajemen itu bagaimana? Gitu. Komitmennya seperti apa? Oke. Jadi kalau misalnya ada orang melawan perubahan, pasti nggak langsung welcome ya. Biasanya mesti komunikasi dulu, kita sampaikan dulu, gitu. Ada berbagai approach, nanti saya sampaikan juga. Nah kita mesti tanggapi nih, mesti di welcome, didengarkan saat mereka menyampaikan masukannya, menyampaikan mungkin, aduh saya capek banget perubahan-perubahan lagi. Karena pasti perubahan itu gak cuma baru hari ini, ya kan? Karena sesuatu yang konstan itu biasanya perubahan. Perubahan itu cenderung selalu ada, betul nggak? Kita kemarin mungkin nggak pakai masker, sekarang pakai masker. Besok nggak pakai masker. Tahu-tahu COVID-nya naik lagi, pakai masker lagi. Itu baru hal sendiri di sisi luar ya. Which is yang secara umum pengaruh udara lah, apalah gitu ya. Apalagi kita secara personal juga banyak yang melakukan perubahan. Kalau sebelumnya tadi kendaraan misalnya kita panggil ojek pangkalan, sekarang udah ada Grab sama Gojek. Pokoknya perubahan tuh cepat banget gitu ya. Nah ini pun kita harus bisa deteksi di organisasi kita. Kalau kita mau lakuin perubahan, apakah kapasitas organisasi kita mumpuni untuk melakukan perubahan ini? Karena melakukan perubahan juga butuh effort. Bukan satu orang yang ngelakuin, tapi the whole organization. Ya, baru bisa itu jalan. Oke. Kemudian evaluate the hill. Kita perlu evaluasi nih hambatannya. Kira-kira ada jurang apa di depan? Ada bukit apa yang harus kita lewatin? Ya kan? Karena saat kita bisa, oh orang-orang kita bisa, mereka mumpuni, oh mereka mau gitu kan. Tapi kira-kira hambatannya apa lagi? Kan gak cuma itu, ada banyak barrier lain yang kita harus eliminasi dan kita kurangin. Oke? Kita harus identifikasi hambatan spesifik yang dari organisasi. Baik dari sisi internal, eksternal, dan antisipasi hambatan yang ada. Jadi tidak tergesa-gesa. Oke? Saat kita bisa mengantisipasi hambatan potensial, misalnya let's say ada orang yang mungkin terkadang sangat vokal di organisasi mungkin, yang cenderung, enggak, saya enggak mau lakuin ini. Saya enggak mau prosesnya seperti itu, saya mau tetap sama seperti ini. Ada enggak orang kayak gitu kira-kira? Pernah enggak ketemu orang kayak gitu? Ada ya? Oke. Nah kita mesti bisa evaluasi nih, mengantisipasi nih, kalau akan ada yang seperti itu kira-kira bagaimana? Mungkin perlu di-approach dulu, pendekatan pelan-pelan dulu gitu ya. Karena itu akan menjadi salah satu barrier. Kalau kita tetap memaksakan maju gitu. Oke, next. Kita akan coba memahami lagi apa sih biasanya transisi yang terjadi gitu ya. Proses yang umumnya dipakai atau umumnya dikenal itu dari Kotler, itu dari bukunya Leading Change. John P. Kotler. Yang pertama tahapannya adalah kita perlu menciptakan climate of change. Udah mulai antisipasi nih, kita mau nyiptain iklim baru nih, ada perubahan nih, udah mulai gaung-gaungin. Tahapannya apa? Yang pertama, establish a sense of urgency. Sama seperti tadi di depan, kita list up dulu apa aja prioritasnya kita. Pasti kita semua punya ambisi-ambisi tertentu ya, yang udah kita list up mungkin ada 10. Dari 10 ini, mana yang kira-kira benar-benar prioritas untuk organisasi kita. Yang benar-benar kita butuhkan saat ini. Oke, kemudian kita lihat, kita juga perlu build a guiding coalition. Karena kita nggak bisa melakukan perubahan sendirian. Buatlah koalisi, tim-tim yang memang mendukung untuk perubahan ini. Bapak dan Ibu mungkin memerlukan change agent, kita bilangnya, untuk bisa mewakili keinginan organisasi untuk berubah.
yang bisa menggerakkan organisasi untuk berubah. Change agent ini biasanya juga harus memerlukan komitmen dari manajemen. Minimal berapa orang sih? Minimal ada 75% dari manajemen yang mendukung untuk perubahan bisa terjadi dengan lancar. Kalau kurang dari 75% itu akan menjadi PR. Jadi kita harus upayain supaya dapat 75%. Oke? Dan kalau misalnya ada teman-teman di departemen tertentu, mungkin orangnya lebih direspek oleh orang lain, mungkin dia lebih aktif, lebih vokal. Nah, itu orang-orang yang mungkin kita perlu dekati. Dalam artian, mereka akan menjadi salah satu change agent kita yang akan membantu kita menerapkan draft langkah untuk melakukan perubahan di perusahaan. Atau nanti jadi hambatan kalau nggak dideketin. Ya, jadi harus dilakukan menjadi change agent kita, menjadi grouping kita. Dan develop a change vision. Kita buat visi perubahannya mau seperti apa. Make it simple, tapi benar-benar komit. Visinya mau seperti apa perubahan yang ingin dicapai. Oke? Nah, tahapan keduanya kita engage, enable keseluruhan dari organisasi. Jadi nggak cuma sekelompok segelintir orang, kita melibatkan semua orang untuk dalam melakukan perubahan ini. Dengan cara communicate and buy in. Tadi udah punya visinya. Langkah berikutnya, komunikasikan visi itu kepada yang lainnya. Perubahan apa yang ingin kita capai, bagaimana cara mencapainya. Sampaikan secara transparasi, terbuka, dan terima masukan. Untuk mengeliminasi hambatan ke depannya. Ini biasanya disampaikan oleh leader atau BOD-nya, Board of Management-nya, untuk mendapatkan buy-in dari keseluruhan level karyawan. Tahap berikutnya, enable action by removing barriers. Kita udah mulai list down plan-plannya dan lakuin. Kita udah mulai list up, oke kita mau lakuin proses plan A, barriernya kira-kira ada 1, 2, 3. Bagaimana cara kita mengeliminasinya? Udah mulai list down itu dan lakuin. Supaya langkahnya lebih lancar. Oke, kemudian change management itu cenderung situasinya tidak dalam kurun waktu sebentar. Selalu lebih 6 bulanan. Even ada yang sampai 2 tahunan. Oleh karena itu sangat penting bagi kita menyelenggarakan atau kita celebrate small wins. Wah, manajemen udah berubah, manajemen setuju nih sama ide kita, manajemen mau nih lakuin ini. Dari manajemen kita ada 80% yang setuju, itu bisa mulai juga gitu. Mereka mau bantuin kita komunikasiin, wah departemen ini udah mau nih jadi change agent nih, kita udah dapat change agent dari setiap departemen. Itu bisa dibilang celebrate small wins gitu ya. Jadi kita harus mulai, wah oke kita udah mulai maju satu tahap. Kita udah mulai satu tahap nih, bagus nih gitu. Kenapa kita harus celebrate small wins? Karena prosesnya panjang. Kalau prosesnya panjang dan kita nggak mensyukuri, mencelebrate hal-hal kecil yang udah kita capai, kita cenderung jenuh. Ada resiko orang menjadi lebih resisten. Ada resiko orang menjadi tidak komit. Resiko orang menjadi nggak ngelihat perubahan apa-apa. Ya. Nah, untuk mencegah itu kita lakukan generate short term wins. Oke. Tahap berikutnya kita laksanain dan kita pastiin perubahan ini sustain untuk jangka panjang, bukan untuk bulan ini aja. Oke, caranya gimana? Sustain acceleration kita pastiin perubahan ini sudah terjadi, yuk kita jadiin ini sebagai budaya. Caranya apa? Kita ulang lagi prosesnya dari yang nomor 4. Komunikasiin lagi, dapetin buy-in lagi. Oke, prosesnya udah berjalan. Oke, orang udah tahu proses bikinnya kayak gini. Apa iya cukup begitu aja? Enggak, kita komunikasiin lagi, ulang lagi. Pakai platform yang lain komunikasinya. Atau bentuk media yang lain, atau penyampaian yang lain, tapi isi message-nya sama. Kalau sebelumnya kita sampaikan secara verbal, BOD yang ngomong, besok-besoknya mungkin bisa dalam bentuk video misalnya. Bisa dalam bentuk written misalnya. Inisiatifnya boleh beragam, kontennya sama, tahapannya sama. Ulang lagi dari tahap 4. Supaya ini menjadi suatu budaya yang memang orang lakukan perubahan ini. Jadi bukan cuma satu waktu aja, tapi bisa menjadi kebiasaan baru yang memang mendukung untuk kemajuan organisasi. Oke, kemudian kita incorporate change in culture. Nah ini jadi budaya kan, udah jelas kan, tapi itu pun harus dijaga long term. Kita evaluate lagi, ini sudah berjalan seperti ini, apakah ini cukup?
ini ada kurang di sini, bagaimana cara kita perbaikinya, perlu kita evaluasi lagi. Perlu kita yakinkan bahwa ini memang akan efektif sepanjang jalan. Nah, saat kita lakukan perubahan, semua orang cenderung memiliki reaksi yang kurang lebih sama. Oke, pertama kali dia akan merasakan denial. Aduh, ini gak cocok buat saya, gak perlu, gitu gak sih? Coba Bapak kalau misalnya di pabrik, orang dapat ide baru, pendapatnya gimana? Gak nyaman. Udah ada penolakan duluan ya. Akan ada pertama denial. Ini emangnya perlu ya? Kayaknya gak butuh deh. Right now it's just fine gitu. Apa iya? Nanti kita kayak logo-logo yang tadi di depan. Logo-logo yang tadi kalau misalnya kita tetap denial ya kan. Tapi itu reaksi umum teman-teman. Even kita sebagai manusia, saat kita melakukan perubahan, ada perubahan di hidup kita denial. Dan bahkan kalau kita tidak bisa menerima dengan baik denial itu, kita bisa menjadi marah, anger. Kita nggak terima, marah. Apa-apaan nih perubahan kayak gini? Di organisasi nggak perlu, nggak butuh. Mungkin nggak kayak gitu? Mungkin. Itu bisa terjadi karena emang orang mulai dengan denial karena dia nggak terima hal baru. Orang udah resisten duluan, dia step back karena dia takut atau apapun itu alasannya. Kalau kita tidak sikapi dengan baik, itu akan menjadi anger dan itu bisa berkelanjutan. Saat itu menjadi anger, bahkan bisa menjadi frustasi, itu bisa menjadi hambatan lebih besar. Contoh deh, saat kemarin Bapak Ibu kita semua ngalamin yang namanya pandemi COVID, betul? Jadi semua orang pasti ngerasa, ini ngapain sih ada COVID? Saya mesti berangkat ke kantor jadi susah. Ini ngapain sih ada COVID? Ngapain sih harus pakai masker? Gitu kan? Banyak banget tuh yang bilang, COVID nggak ada, nggak percaya. Tetap aja nggak lepas masker, banyak banget, ya kan? Nah, itulah memang fase-fase awal di mana orang memulai dengan starting with denial and anger. Nah, selanjutnya kita harus bisa memulai bargaining. Jadi gimana sih cara untuk mengantisipasi nih? Kalau kemarin COVID udah masuk, aduh gue mesti gimana nih? Oh adaptasi deh, ya udah. Oke sekarang kerjanya remote semua. Oke kita perlu pakai sistem yang bisa remote. Oke kita harus pakai antisipasi dengan hand sanitizer, sering cuci tangan, pakai masker gitu ya. Kita mencoba menyesuaikan diri dengan perubahan yang ada. Mau gak mau lakukan itu. Kalau kita nggak berhasil lakukan itu, kita akan bisa mengalami yang namanya depresi. Oke? Kebetulan pada 2 tahun yang lalu penelitian saya terkait dengan anxiety untuk karyawan yang tidak mendapatkan keistimewaan bekerja dari rumah, itu memang anxiety-nya cukup tinggi di Indonesia. Itu 2 tahun lalu, kebetulan penelitian saya melibatkan organisasi seperti retail dan tenaga kesehatan, yang mana memang harus bekerja, datang ke tempat lokasi kerja, karena mereka nggak punya privilege. Nggak punya privilege untuk bisa bekerja dari rumah. Dan apa yang terjadi? Anxiety-nya tinggi loh. Dan saat disamperin gimana? Sedih loh. Nangis, depresi itu terjadi gitu. Saat tidak bisa melakukan bargaining, ya udah itu yang terjadi. Itulah mengapa harus hati-hati saat sebagai leader harus deketin dengan hati-hati, dengan empati, dengan lebih perhatian untuk bisa memastikan curve-nya bisa dilewati dengan baik. Sehingga akhirnya dia bisa lebih menerima, lebih acceptance. Menerima situasi, ya, oke. Dan akhirnya bisa explore pengalaman-pengalaman atau opsi-opsi yang baru. Nah, kalau terkait people and change, itu kira-kira gimana? Kalau terjadi ada cuan sistem, ada perubahan logo, ada perubahan teknologi gitu ya. Sistemnya pun dengan orang pun ternyata ada perubahan. Orang pun bisa lebih berdampak. Karena kan orang yang tetap jalanin kan. Jadi kalau misalnya tadi dibilangin ada bisa denial, anger, terus depression gitu ya. Ada psikolog Adrian Furham yang bilang individu tidak mengubah dirinya sendiri. Mereka diubah oleh orang lain. Setuju nggak Bapak Ibu? Kita biasanya cenderung berubah setelah lihat situasi tertentu. Betul? Ada nggak? Situasinya sama, jalannya sama, transportasinya sama, tujuannya sama. Kita nggak berubah-berubah? Atau ada yang berubah? Nggak ada kan? Jadi kalau misalnya ada suatu perubahan terjadi seujung kita jalan, misalnya kita mau ke sini tadi ada opsi taksi, opsi transportasi bis, opsi transportasi kereta, opsi mobil pribadi, motor pribadi. Kalau ada berbanyak opsi, makin banyak opsinya, mungkin nanti tahun depan ada mobil terbang. Pilih mana? Mobil terbang mungkin dicoba, ya kan? Setiap muncul situasi baru di luar diri kita yang tidak kita kuasai atau orang lain, itu
akan menyebabkan orang berubah. Nah itulah menurut psikolog Adrian Froham. Jadi kita sebagai individu cenderung lebih menerima perubahan saat kita memahami apa ini yang terjadi. Ini apa sih COVID ini misalnya? Ini apa sih mau produksi mesin ini? Fungsinya buat apa sih? Saat kita memahami dengan baik dan kita tidak merasa cemas, itu akan lebih mudah untuk menerima. Oke? Kemudian kita memiliki andil dalam menciptakan perubahan ini. Oh ini ada perubahan ini, udah kamu ikutin aja. Biasanya orang langsung ikut nggak? Belum tentu. Oke? Kita melakukan perubahan ini nih. Bagaimana menurut kamu kalau kita lakukan rencana A atau B atau C? Menurut kamu bagusan mana? Nah kalau ditanya gitu orang lebih suka nggak ngejawabnya? Lebih suka ya daripada cuman lakuin A, lakuin B. Kan orang langsung, apa sih nih, ngapain sih nih gitu kan. Jadi orang akan lebih suka, akan memiliki merasa andil, jadi dia akan lebih menerima perubahan yang ada. Saat dia memiliki kontribusi, oh ternyata saya bisa berperan loh dalam hal ini. Saya memiliki andil loh dalam perubahan ini. Oh saya memiliki inisiatif loh di sini loh. Itu ide saya loh yang dipakai. Saat kita lakukan itu, orang-orang kita dengarkan idenya, kita dengarkan masukannya, orang akan lebih menerima perubahan. Lebih bisa mau mendengar kita, ya kan? Jadi lain halnya kalau kita langsung taruh kartu A, kartu B, udah lakuin. Orang belum tentu bisa jalanin dengan ikhlas. Dia mungkin akan jalanin, tapi dalam hati ngedumel, ya gak sih? Marah-marah. Ini apa sih, ngapain sih gitu kan? Oke. Selain itu kita juga cek organisasi memiliki rekam jejak perubahan yang berhasil. Oke, ini ada perubahan di semester 3. Oke, kita pengen cek, ini kenapa sih ada perubahan di semester 1 dan 2 tahun lalu, perubahannya juga udah pernah terjadi gitu ya. Tapi kita cek apakah di tahun lalu perubahan itu berhasil atau tidak. Itu akan mempengaruhi seseorang dalam organisasi untuk mengikuti perubahan yang baru. Jika in the recordnya, historinya mungkin tidak berjalan dengan baik, itu akan mengakibatkan orang kayak agak susah ya percaya lagi berubah. Ya kan? Contoh, sekarang lagi tren tuh, apa kabar gitu ya. Boleh pinjam 100 gitu, ya kan? Nah, kalau tahun lalu 100 gak dibalikin, mau pinjemin lagi gak? Pinjemin lagi gak? Enggak ya? Yaudah saya pinjam 50 aja boleh gak? Kan gitu ya, orang tahun lalu aja duit yang gak dibalikin masa mau pinjemin lagi? Tahun lalu aja perubahan organisasi, perubahan restrukturisasi tidak dijalani dengan baik. Masa sekarang mau berubah lagi organisasinya? Seperti itu kira-kira. Jadi pastikan setiap perubahan yang kita lakukan memiliki rekam jejak yang baik untuk memudahkan proses transisi perusahaan. Nah selain itu juga harus bermanfaat. Buat apa lakukan perubahan kalau nggak ada manfaatnya, betul? Kalau prosesnya sama nggak mungkin kita lakuin. Kalau hasilnya sama, sama-sama butuh waktu proses produksi cat selama 5 jam. Kita mau lakuin dengan mesin yang berbeda, hasilnya 5 jam juga. Mau nggak lakuin itu? Tidak. Kita lakukan dengan mesin yang baru, produksi cat yang lebih bagus kualitasnya, dan kualitasnya lebih bagus, quantity time-nya juga lebih singkat, dan hasilnya lebih banyak. Mau nggak? Mau. Dapat hasilnya lebih bagus, jumlahnya lebih banyak, kualitas catnya terjaga, pasti mau, lebih bermanfaat. Dan hasilnya cukup pasti. Jadi bukan suatu hal yang nggak pasti. Oke, kita benar-benar bisa mengukur hasilnya, resultnya apa. Oke, kemudian mempunyai andil dalam merencanakan apa yang dilaksanakan, itu agak mirip yang di atas. Pimpinan organisasi mendukung perubahan tersebut. Kayak tadi saya bilang, perlu 75% dari Board of Management untuk mendukung perubahan ini atau menjadi salah satu change agent kita. Oke, embracing change for success ini sama ya. Mindset pemimpin itu harus sama. Kita punya 6 orang direktur. Kalau cuman yang 2 orang yang setuju, 4-nya tidak, apakah itu bisa berjalan? Yang ada direkturnya gondok-gondokan, nggak akan jalan. Perlu mindset pemimpin yang sama. Mindset pemimpinnya yang sama-sama merangkul perubahan dan mendorong di dalam organisasi. Semua manajemen harus memiliki satu suara yang sama atau at least 75%. Ya. Kemudian budaya yang kreatif, budaya organisasi yang mendorong inovasi dan kreativitas perlu ditingkatkan untuk organisasi bisa adjust terhadap perubahan yang ada. Oke. Kemudian tentu saja kolaborasi tim. Kita nggak bisa lakuin satu orang sendiri. Nggak bisa dari sisi Kaizen aja, nggak bisa dari sisi Lean aja. Mungkin nggak dari Lean doang yang jalanin perubahan? Enggak. Kan Lean harus ketemu sama departemen lain. Banyak departemen dalam satu organisasi yang harus sama-sama kerjasama untuk lakukan perubahan ini.
Nggak mungkin lakuin sendiri. Oleh karena itu kolaborasi tim bisa membantu integrasi proses lebih cepat dan lebih kuat. Nah, saat organisasi readiness-nya itu tinggi, ya teman-teman. Ini dari Weiner B.J. Lewis, dia salah satu peneliti tahun 2009 di bukunya, dia mengatakan bahwa orang yang lebih, organisasi lebih kuat, lebih siap gitu ya, itu akan mengakibatkan orang-orangnya initiate change, lebih suka melakukan perubahan, menunjukkan effort yang lebih besar, lebih komit gitu ya, dan dia lebih persisten, enggak gampang loyo, lebih ayo jalanin ini, ayo kita lakukan ini, ayo itu lagi, ayo. Walaupun ada hambatan tetap persisten, tetap maju. Dan bisa menunjukkan sikap yang jauh lebih kooperatif gitu ya. Kemudian secara overall bisa menunjukkan implementasi yang efektif dengan perubahan yang ada. Nah, saat kita mempunyai karyawan yang akan terasa aman, safe, secara psychological safe misalnya dihargai, dia didengarkan masukannya, dia memiliki benefit di perusahaan ini, dia di-treat dengan baik, dia memiliki well-being yang seimbang antara waktu kerja dan waktu dia di luar kerja gitu ya. Dia juga merasa dilibatkan, involved, didengarkan, dan dia accountable, bisa menghasilkan pekerjaan yang baik, itu akan membuat mereka lebih besar dari sekedar rasa antusias. Dan mereka bisa merasa lebih committed terhadap perubahan apapun itu yang terjadi. Jadi kita harus memastikan karyawan kita merasa safe, accountable, dan involved dalam setiap hal yang kita lakukan di perubahan ini. Next, kita coba hubungkan dengan manajemen perubahan ini dengan implementasi digital. Kalau kita mau lakuin implementasi digital, apa nih yang perlu kita lakuin kira-kira? Oke, sama. Tujuan transformasi digitalnya apa? Oke, kita punya mesin baru, kita punya komputer baru. Tujuannya untuk apa? Di breakdown. Dia untuk memproduksi tadi chat lebih cepat dari 5 jam menjadi 4 jam misalnya kayak gitu. Terus untuk meningkatkan pengalaman pelanggan misalnya. Misalnya pelanggan bisa langsung order lebih mudah. Tetapkan tujuannya di depan. Tujuan si digital ini apa? Ya. Kemudian menyebarkan visi ini di seluruh organisasi. Oke, alat ini untuk produksi chat lebih cepat ya. Jadi kita fokusin ke situ ya. Dan semua orang harus selaras untuk melakukan observasi dan pengamatan dan melakukan perubahan yang sama. Gitu ya. Jadi menyebarkan visinya di seluruh organisasi. Nah, kemudian kita juga harus menekankan inovasi di sebagai nilai inti. Sebagai core values kita. Kalau core values-nya, pernah dengar kan ya, pelanggan tidak pernah salah. Ada? Oke. Kalau yang ini perusahaan, salah satu perusahaan Z di pedalaman gua sana, bos tidak pernah salah budayanya. Misalnya, mungkin nggak ada inovasi, mungkin nggak ada ide kreatif, nggak ada. Karena mereka udah takut ngasih masukan, takut sama atasannya. Kalau kita menerapkan budaya seperti itu, mungkin nggak kita bisa berubah, adaptasi. Karena bos nggak pernah salah. Nggak bisa ya, itu cuma salah satu contoh ya, di salah satu gua di sana gitu ya. Oke, jadi kita harus tetapkan inovasi sebagai salah satu core values kita, salah satu budaya kita. Jadi memungkinkan karyawan kita untuk memberikan ide-ide baru, memberikan masukan-masukan untuk kepentingan organisasi. Supaya kita bisa tetap kompetitif. Nah, kesesuaian strategis dan ketangkasan organisasi, kita harus implementasi digital yang efektif, yang sesuai dengan strategis ketangkasan organisasi. Oke, mau produksinya chatnya 4 jam, tapi ternyata biayanya besar banget buat beli mesin itu. Menghabiskan biaya 20 orang gajinya staf operator selama setahun. Kemudian kita perlu nambah orang lagi 10 orang untuk bisa operasikan mesin itu. Apakah itu suatu perubahan yang efektif atau tidak? Biayanya sudah sangat besar, kemudian kita perlu nambah orang. Oke, waktunya lebih cepat 1 jam. Apakah iya sebanding? Nah, jadi itu ya yang dimaksud dengan ketangkasan organisasi. Gimana sih? Apa iya yang menjadi prioritas kita saat ini? Gitu ya. Jadi skill beradaptasi dengan landscape digital yang dinamis sehingga memastikan transformasinya berkelanjutan. Nggak cuma tujuan kita untuk chat, tapi kita tujuannya untuk memproduksi chat yang bagaimana, durasinya berapa lama produksinya, kualitasnya apa, customer kita maunya kayak apa gitu. Apa iya cuma chat yang produksi 4 jam yang paling penting saat ini? Apa iya setinggi itu demand kita? Misalnya kayak gitu ya. Oke. Next, bagaimana caranya untuk memastikan pengembangan ketangguhan perubahan. Jadi berubahnya nggak cuma sekarang. Terus tahu-tahu, aduh kayaknya nggak mungkin deh lakuin ini, mundur lagi deh.
gak usah kayak gini deh, rubah deh balik lagi semula. Nah supaya nggak kayak gitu kita pastikan ada budaya adaptabilitas dan pembelajaran. Jadi dengan membangun budaya yang kontinu untuk belajar bahwa ada improvement terus menerus itu akan membangun ketangguhan untuk perusahaan. Resilience jadinya. Jadi budayanya ayo kita bisa, kita belajar yang ini. Katanya lagi ada tren baru, ada gini-gini, oke kita belajar ini. Ini ada pameran manufacturing baru, ayo kita ke sana. Kita cek ada kemajuan apa, teknologi apa yang kita belum tahu. Mesin seperti apa yang sekarang kita mungkin butuh dan kita belum tahu. Ya, jadi itu salah satu contoh dengan Bapak Ibu datang ke sini itu udah nunjukin tuh pembelajaran kontinu gitu ya. Kita pengen improve apa nih gitu ya. Komunikasi transparan. Para leader harus memastikan komunikasinya transparan dan alasan perubahannya kenapa. Jangan bilang kita mau berubah, oke kita semua harus berubah. Jadi kamu semua harus datang jam 6 pagi, pulangnya jam 8 malam. Alasannya apa Pak? Ya datang aja begitu. Orang mau nggak? Enggak, ya. Pasti orang pengen tahu kenapa kita perlu berubah. Hai teman-teman, kita perlu berubah nih. Kita masuk jam 6 pagi, pulang jam 8 malam. Tapi kerjanya cuma 3 hari, misalnya kayak gitu. Durasi jamnya total sama seminggu 40 jam. Tapi di waktu harinya berbeda. Mungkin orang bisa lebih dengar, oh ada alasannya begini. Oh begini, didengarkan dulu. Jadi harus sampaikan dengan jelas, kita mau berubahnya karena apa aimingnya, tujuan kita melakukan perubahan ini apa, dan bagaimana kira-kira hasilnya. Dan apa aja support yang dibutuhkan oleh company. Kita sebagai karyawannya bisa kontribusi apa. Itu akan mungkin lebih didengarkan, karena kita memberikan komunikasi yang transparan. Selanjutnya, kerangka manajemen perubahan yang kuat untuk menghadapi tantangan terkait dengan transformasi digital. Baik dengan perencanaan yang komprehensif, penilaian risiko proaktif, dan strategi adaptif. Setiap kita menerapkan suatu teknologi baru, digitalisasi yang terbaru, kita juga harus selalu mengukur resikonya. Apakah ini bisa membantu menurunkan angka kecelakaan kerja? Apakah ini bisa membantu mencegahnya kebocoran data? Apakah ini bisa membantu memastikan keamanan produk? Ya, jadi harus ada manajemen resiko juga yang dilakukan untuk memastikan kerangka manajemennya kuat melakukan perubahan. Nah, selain itu tentu saja leadernya juga sangat dibutuhkan, leader yang punya visionary untuk teknologi. Kemana dia punya clear digital vision, dia bisa menginspirasi perubahan, dia juga bisa membantu, mendukung, dan mendorong perubahan dari seluruh bagian organisasi. Seorang leader yang memiliki visinya, saya punya visi ke depan, perusahaan kita bisa lebih untung, bisa lebih maju, teman-teman bisa dapat bonus lebih banyak saat kita melakukan ini. Dia akan list down, apa aja. Nggak cuma sekedar kita bisa lebih untung, bagaimana caranya? Masuk aja terus tiap hari. Orang percaya nggak kayak gitu? Kan enggak ya, kita masuk terus tiap hari terus ngapain Pak gitu. Kan bingung. Visionary boleh, tapi juga dia punya breakdown plan yang jelas. Next, agility and resilience. Nah, saat melakukan perubahan di dalam situasi yang uncertainty seperti yang kemarin kita lakukan saat COVID ya, kita perlu kita perlu memiliki kemampuan untuk resiliency dan agility dalam menghadapi perubahan. Berarti dia cukup bisa adaptasi dengan cepat dan merespon dengan cepat, tetapi tetap resilient, tetap tangguh. Jadi saya harus begini, oke saya berubah begini. Oh saya harus begini, oke saya rubah lagi. Tapi tetap coba lagi. Resilience and agility, tetap coba. Oke, next. Inclusive and collaborative leadership. Jadi leader juga harus melibatkan dari banyak sisi. Untuk mempromosikan sinergi dari setiap departemen. Seorang leadernya nggak mungkin bilang, HR sama Lin udah lakuin berdua. Lakuin Kaizen semuanya. Gimana? Kan nggak mungkin mereka berdua doang ya. Tapi harus juga guide orang produksi, orang warehouse, semuanya harus disampaikan bersama-sama. Yang bisa lakukan itu apa? Dari leadernya. Harus bisa menginisiasi kolaborasi antar timnya. Supaya itu bisa berjalan. Melibatkan semua orang, inklusivitas. Ya. Nah, kemudian perubahan itu bisa gagal nggak? Bisa loh. Ternyata change management walaupun kita udah bagus-bagus udah kece-kece training rencananya juga bisa gagal. Udah ngelibatin pembicara dari luar kita undang untuk ngajarin teknisi mesinnya gimana. Bisa gagal. Ternyata mesinnya rusak terus gitu. Ternyata produksinya nggak naik-naik.
itu bisa gagal. Kenapa? Kira-kira 8 kesalahan umum yang biasanya terjadi dalam change management. Yang pertama, membiarkan terlalu banyaknya kepuasan. Ih asik nih udah punya mesin baru, terus kita tiba-tiba lupa. Kita terlalu larut, kita pikir di sini cukup. Padahal enggak, mesin baru mungkin kita harus tetap maintain, harus tetap ada proses servisnya, harus tetap ada kita proses Q&A-nya gitu ya. Terus kegagalan untuk menciptakan petunjuk atau arahan yang tepat. Oh udah punya mesin baru tapi SOP-nya nggak ada, nggak tersedia. Oh SOP-nya ada loh, tapi dalam bahasa Inggris. Karyawan kita nggak bisa bahasa Inggris. Kan itu kendala juga, ya kan? Jadi harus menciptakan petunjuk arahan guidings, oh cara menggunakan mesin ini seperti apa. Oh cara melakukan digitalisasi ini untuk bisa sampai ke konsumen dengan cepat bagaimana. Gitu ya. Jadi petunjuknya pun guidingnya harus tepat. Kalimatnya seperti apa. Terus tidak mendekatkan pada kekuatan visi. Nggak ingetin lagi visi awalnya tuh apa. Visi awalnya tadi kita nggak ingin jadi nomor 1 di Indonesia tapi nomor 1 di global. Orang lupa itu. Pikirnya nomor 1 di Indonesia aja masih. Padahal kita aimingnya global, nggak Indonesia lagi. Ini kadang-kadang orang suka lupa juga. Dan tidak mengkomunikasikan visi dengan optimal, nggak diomongin. Kita ingin jadi nomor 1 di global bukan di Indonesia. Jadinya derap langkahnya nggak sama. Salah satunya dengan itu tadi, SOP-nya bahasa Inggris, kita ketemu customer yang mungkin bahasa Inggris, skills di karyawan kita nggak di-upgrade. Nah, translasi visitnya jadi nggak masuk. Karena nggak ada upgrading, karena nggak dikomunikasi dengan optimal, karena nggak diingetin lagi gitu ya. Kemudian barrier-barriernya dibiarkan tanpa diatasi. Hambatan-hambatan yang muncul selama perubahan itu tidak diatasi dengan baik, sehingga menyebabkan batunya menjadi besar, jadi snowball. Tahu istilah bola salju? Jadi dari kecil dia muter ke sini, makin besar, muter ke sini, dia makin besar, ke sini makin besar. Itu yang terjadi. Saat kita mempunyai hambatan tapi kita tidak atasi dengan tepat, itu akan menjadi snowball. Menjadi lebih besar dampaknya, pengaruhnya. Dan menjadi masalah yang lebih besar. Nah kita juga tidak lakukan small win celebration yang tadi itu. Kita lupa, kita udah punya mesin baru, yaudahlah udah cepetan lakuin. Udah cepetan kerjain, ini SOP-nya udah jalanin. Kita nggak celebrate dulu, wah mesinnya udah datang. Wah kita produksinya bisa lebih cepet. Nah harusnya bisa ada celebration. Tidak ada celebration itu juga merasa orangnya tidak, wah apa yang udah gue lakuin sia-sia ya. Wah apa yang udah saya lakuin ini gak dianggap ya. Wah saya udah menyediakan mesinnya datang tepat waktu ke sini. Saya udah kasih pelatihannya. Kok kayaknya biasa aja ya. Mau langsung produksi aja ya. Nah small win-nya lupa. Jadi orang merasa tidak komit, mundur lagi dia jadinya. Tadinya dia yang jalanin, gak ada celebration-nya, gak ada apresiasinya. Orang jadi mundur lagi. Itu yang menyebabkan bisa gagal. Nah, terlalu cepat mengumumkan keberhasilan. Mesinnya udah datang, oke kita udah selesai. Selamat ya teman-teman, udah celebrate juga gitu ya. Tapi udah, gitu aja. Terlalu cepat mengumumkan keberhasilannya. Padahal saat mesinnya datang, ada banyak langkah lagi yang harus kita lakukan. Kita evaluasi lagi, kita lihat dalam kurun waktu tertentu, ada servisnya lagi, ada Q&A-nya lagi gitu ya. Jadi harus pastikan panjang prosesnya. Dan terlupakan menerapkan perubahan dalam budaya perusahaan. Mesinnya datang, caranya udah ada, terus lakuin yang orangnya udah ada, tapi the way of work-nya, budaya perusahaannya nggak sesuai misalnya. Jadi kita nggak melakukan budaya yang tadi, oh harusnya kalau kayak gini kita lakukan dulu A, B, C, D. Bukan A-nya doang, bukan D-nya doang, tapi ada runtutannya, ada A, ada B, ada C, ada C, D. Misalnya seperti itu. Jadi harus diterapkan perubahannya seperti apa dalam budaya perusahaan. Oke. Nah, dampak kesalahannya apa? Saat change management gagal dilakukan, manajemen perubahan tidak dilakukan dengan tepat, strategi barunya tidak dapat diterapkan dengan baik. Jadi akan menjadi suatu hal yang sia-sia saat membeli mesin yang baru, yang mahal banget, tapi nggak dilakukan dengan baik. Kita tadinya pengen aiming for global, tapi karena nggak dilakukan dengan baik, akhirnya nggak nyampe-nyampe gitu. Ya, strateginya jadi nggak bisa. Dan akuisisi tidak mencapai sinergi sesuai dengan harapan. Ini bagi perusahaan yang mungkin membeli perusahaan lain gitu ya. Tadinya mungkin harus membangun kultur yang tepat, saat kita membangun budaya yang tepat dengan perusahaan baru. Tapi tidak dilakukan dengan smooth, tidak sinergis. Sehingga itu bisa menggagalkan change management. Yang selanjutnya re-engineering menjadi terlalu lama dan terlalu mahal. Seperti contoh tadi,
mesinnya harganya seharga 20 orang gaji per year, terus kita harus nambah 10 orang. Jadinya menjadi terlalu lama dan terlalu mahal, effortnya nggak sesuai. Terus perampingan tidak menyebabkan biaya menjadi terkontrol. Oke, kita ngerti dengan mesin ini akan lebih efektif, lebih efisien. Terus kita mungkin perlu perampingan, perlu pengurangan orang. Tetapi kita tidak benar-benar mengukur apakah iya itu bisa membantu kita. Kadangkala bisa jadi loss, sehingga biaya menjadi tidak terkontrol. Tidak terkontrol gimana? Ternyata kita bukan mau lay off 10 orang. Kita cukup lay off-nya 5 orang ternyata. Atau bahkan mungkin hanya lay off 1 orang gitu. Ternyata malahan perlu rekrut lagi. Kadangkala saat kita tidak menerapkan strategi yang tepat, perencanaan yang tepat, biayanya menjadi tidak terkontrol. Kemudian kualitas program tidak mencapai hasil yang diharapkan. Tadi berharap aiming for global, terus maunya chatnya bisa produksi 4 jam. Ternyata kualitas chatnya itu 4 jam sih bisa, tapi nggak bagus dalamnya. Ada bercak-bercak. Chat itu kan ada quality-nya juga ya. Di dalamnya tuh dilihat padatannya bagaimana, warnanya gimana, konsistensi cairannya bagaimana. Ternyata dia ada flek-flek di dalamnya. Jadi quality-nya tidak sebagus mesin sebelumnya, misalnya kayak gitu. Jadi itu mungkin ada kesalahan dari manakah, itu perlu dicek programnya secara umum. Secara utuh gitu ya. Oke, next. Nah, apalagi yang dapat menyebabkan kegagalan? Yang pertama ada poor support, tidak ada dukungan. Yang pertama harusnya dari atas nih. Nah, lack of kompetensi. Kita harus tadi assess the skill, ya kan? Kita lihat dulu ada gap nggak, ada skill gap nggak antara manajemen perubahan yang akan kita rencanakan di depan dengan skill karyawan kita saat ini. Kita mau adapt teknologi baru, kita mau lakuin punya mesin baru. Ini bakal bantu banget buat customer kita. Tapi orang-orang kita mumpuni nggak untuk skill ini? Untuk ada teknologi ini. Punya skill yang tepat nggak? Ya, jadi lack of kompetensi pengaruh. Oleh karena itu perlu saat kita lakukan assess the skill dan ada gap harus segera dilakukan pelatihan untuk fulfill gap tersebut. Perlu ada pengayaan keahlian lagi. Oke. Next, unclear purpose. Ternyata rencananya tadi tuh pengen global katanya visinya. To be number one in global, no more in Indonesia. Tapi kok sekarang kayaknya nggak digaung-gaungin lagi. Kata pengen global, tapi kok cuma ke Asia ya. Kayaknya cuma sampai ke Singapura aja, sampai Hong Kong, nggak sampai tuh ke seluruh dunia. Unclear purpose. Kalau emang mau global, kita akan masuk ke benua mana dulu nih? Kita akan bagaimana pendekatannya nih? Unclear purpose. Jadi nggak jelas tujuannya tuh mau bagaimana. Lack of courage. Lack of courage juga bisa terjadi loh teman-teman. Saat kita aiming for big things, tapi kita nggak berani untuk lakuin. Lack of courage karena, apa iya strategi ini cocok buat saya? Apa iya industri saya mampu? Apa iya saya bisa lakuin ini? Apa iya company saya cukup mumpuni untuk lakuin perubahan ini? Nggak berani, nggak pede. Bisa nggak kayak gitu? Bisa loh teman-teman. Ya, perusahaan yang sudah besar sekalipun bisa berani tidak melakukan let's say strategi baru balance scorecard. Tidak semua perusahaan memiliki KPI yang secara performance metriknya mumpuni untuk mendukung operasional efektivitas perusahaan. Ya kan? Ada organisasi yang mungkin masih lakukan pengukuran kinerja berdasarkan kebersihan, kerapihan, masuk kerja apa enggak. Betul? Masih ada nggak yang kayak gitu? Masih ada loh. Mau lakuin KPI yang mendukung untuk omset perusahaan, mendukung meningkatkan jumlah customer di perusahaan, itu ada loh yang nggak berani. Kayaknya perusahaan saya belum siap lakuin itu, kayaknya orang-orang saya takut, saya takut kalau dilakuin itu orang-orang saya pada pergi. Nggak punya the courage to do the change. Lack of courage. Poor motivation. Kompetensinya ada, propose-nya dapat, berani, tapi dia poor of motivation. Kayaknya males ngelakuin ini. Apa iya sekarang? Besok aja boleh enggak? Trainingnya harus sekarang ya. Tapi saya mesti produksi nih, minggu depan aja trainingnya. Poor of motivation, enggak ada motivasinya untuk berubah. Itu juga menyebabkan perubahan bisa gagal. Poor support.
supervisornya pengen banget lakuin perubahan ini. Siap pergi training, siap dapat ilmu apa aja. Pas dapat izin ke atasannya, gak boleh. Stay di sini, produksi. Ada gak yang kayak gitu? Ada loh, gak dikasih izin sama bosnya ikut training. Boleh ikut training, tapi handphone standby ya. Boleh ikut training, kalau saya telepon angkat ya. Boleh ikut training, email dibales ya. Satu sisi, betul, produksi penting. Tapi support dari manajemen juga perlu, dari leader. Ya kan? Kita nggak akan bisa berkembang kalau nggak dapat support dari atasannya kita. Oke, poor support dari lingkungan kita keseluruhan. Involvement of many parties. Nah, kalau tadi kolaborasi itu penting, betul, benar. Kita perlu melibatkan banyak orang, betul. Kita perlu dapat change agent dari banyak departemen, betul. Tapi kalau involvement too many parties, itu juga bisa dapat beresiko untuk menyebabkan kegagalan. Kenapa begitu? Contoh, oke, saya punya strategi tadi pengen punya mesin baru produksi chat yang bisa 4 jam. Terus kemudian yang satu bilang, saya punya ide baru yang 4 jam. Kita beli mesin yang ini bisa 3 jam. Oh gak usah, udah yang ini sama aja. Banyak sekali orang yang pengen ikut andil, pengen ikutan. Padahal bukan areanya. Padahal bukan tanggung jawabnya. Atau mungkin dia pengen banget lebih didengar cuma dengan cara yang keliru. Jadi involvement too many parties juga bisa mengakibatkan kegagalan bisa gagal. Perubahan bisa gagal. Jadi kalau kita terlalu melibatkan banyak orang, padahal mungkin dia tidak kompeten di area itu bisa menyebabkan kegagalan. Jadi harus menetapkan orang-orang yang memang kompeten di areanya untuk ikutan dalam area ini. Oke, next. Lack of communication teman-teman. Saat kita bilang, oke, kita melakukan perubahan ini, oke kita lakukan rencana ini, terus kita cuma kasih lewat email nih, dah besok 1 hari, 2 hari, 3 hari udah lewat, nggak ada perubahan apapun. Karena komunikasinya via email dianggapnya cukup. Nggak ada tuh namanya di follow up lagi, nggak ada tuh di telepon lagi, dicek lagi, udah jalanin ini belum, udah liatin SOP yang ini belum, udah jalanin produksi ini belum, udah trial belum. Enggak, oh sekarang ya, oh lakuinnya kemarin, bukan sekarang malahan gitu ya. Jadi lack of communication itu bisa mempengaruhi gagalnya perubahan yang sudah kita rencanakan dengan sangat baik. Jadi pastiin komunikasinya matang dan menggunakan semua channel komunikasi yang ada. Oke. Nah ini berikutnya success stories yang salah satu contoh yang mungkin pernah saya lakukan terkait dengan online performance review. Kalau tahun lalu teman-teman kan tahu kita kena COVID. Nah ini salah satu organisasi yang saya bantu, ada Vivo Bensin. Teman-teman tahu bensin Vivo? Oke. Nah ini saat itu prosesnya tentu saja dengan manajemen perlu entering observasi, manajemen support. Kita perlu support of management, data review dulu. Terus mapping dulu organisasinya punya apa aja, bagaimana cara saya lakukannya, alternatifnya apa. Kemudian bagaimana desain performance appraisal yang mereka inginkan dan bagaimana efektif. Dan kita bikin online platform development-nya saat itu. Nah kalau teman-teman nanti tertarik untuk online platform development, di belakang ada Pak Tejo dengan rekan, itu bisa membantu untuk area online platform development, baik dari software ataupun hardware. Nah planning and socialization, jadi saat toolsnya jadi, kita nggak langsung delivered. Harus ada tahapan sosialisasi, harus ada tahap pilot test. Kenapa? Kan kita nggak tahu itu berhasil atau enggak. Apa iya mengukur hal yang tepat? Apa iya bisa dipahami dengan baik? Ini harus mengukur untuk setiap cabang. Jadi perwakilan dari tiap cabang waktu ada pilot test, lakuin tesnya. Apakah Anda bisa lakukan dengan baik, memahami dengan baik, dan kita juga review hasilnya seperti apa. Kemudian ada proses sosialisasi. Saat itu sudah berhasil, kita sosialisasikan setiap karyawan. Nah kita implementasikan deh perubahannya. Lakukan performance appraisal secara online. Karena tidak memungkinkan untuk tatap muka dan tidak memungkinkan untuk efektivitas, tidak memungkinkan untuk mobile dari setiap cabang. Jadi akhirnya secara online ada self assessment, kemudian ada performance review-nya dan confirmation with leader-nya, kemudian ada report. Ini waktu itu yang dilakukan secara online, jadi ada videonya. Saya bikin video untuk guideline-nya, ini cara untuk Anda mengisi, ini cara Anda menggunakan form-nya, ini cara Anda melakukan penilaian, ini cara Anda membacanya, ini cara Anda ngomong dengan atasannya. Banyak videonya, jadi ada panduan-panduannya ya. Kemudian disosialisasikan
lakukan ngomongin lagi ke mereka secara rame-rame ataupun one on one. Saat mereka melakukan proses itu, ada juga proses secara one on one untuk direview kembali. Dengan Anda mengisi ini, bagaimana prosesnya, apa tangible-nya dari mana, seperti apa pengukurannya, seperti itu. Kita klarifikasi kembali dan dikonfirmasi juga dengan atasannya. Oke, ini terkait untuk performance review. Yang selanjutnya, tahapan untuk sosialisasi nilai-nilai inti organisasi di PT XYZ. Ini nggak bisa saya sebutkan karena confidentiality perusahaannya. Jadi yang pertama, kita nanamkan nilai-nilai organisasi ke karyawan. Karena saat itu budayanya mereka sedang berubah. Ada budaya baru nih. Mereka punya core kompetensi, core values yang mau diimplementasikan dan dikomunikasikan ke setiap karyawan. Teman-teman di perusahaannya masing-masing sudah familiar dengan core value? Sudah? Ada yang iya, ada yang belum. Oke, jadi ada nilai-nilai inti perusahaan yang mana itu menunjukkan hal-hal yang memang kita resapi, kita lakukan dan menentukan tindakan kita dan cara kita mengambil keputusan. Itu yang kita sebutkan dengan budaya. Nah, nilai-nilai inti organisasi itu seperti apa bentuknya? Misalnya, customer focus atau customer first, teamwork, gitu ya. Misalnya seperti itu bunyi-bunyinya. Nah, ini tujuannya untuk menyelaraskan dan mengarahkan kinerja karyawan agar sesuai dengan nilai-nilai intinya. Jadi mereka ingin, company ini ingin supaya setiap karyawan merasakan value itu. Merasakan bahwa kita tuh mengutamakan customer loh. Kita mengutamakan tim kita loh untuk bisa perform dengan baik. Tujuan pertama itu. Tujuan kedua, agar mereka bisa disampaikan norma perilakunya seperti apa. Oke, kita mau utamain customer focus. Key behavior-nya seperti apa saat kita utamain customer? Apakah dari sudut pandang kita atau sudut pandang customer? Tentu saja dari sudut pandang customer. Nah, itu perilaku yang perlu dipahami dalam rangka untuk sosialisasi core value ini. Jadi setiap orang harus memiliki kepercayaan yang sama dan melakukan hal yang sama dalam hal mereka berkinerja. Gitu ya. Jadi setiap keputusan yang diambil berdasarkan core value, oh customer focus, oh team building, oh teamwork gitu. Jadi memiliki visi yang sama, mindsetnya sama, sehingga perilakunya akan sama. Apapun case yang terjadi, saat kita mengutamakan nilai-nilai yang sama, itu akan bisa treat yang hal yang sama. Gitu. Kemudian yang ketiga, pembekalan untuk survei ENPS Pulse dalam penilaian kinerja akhir tahun. Teman-teman ada yang familiar dengan Engagement Net Promoter Score? Belum? Oke, saya jelaskan sedikit. ENPS ini adalah untuk mengukur angka keterlibatan karyawan di perusahaan. Semakin tinggi angkanya, semakin komit karyawan tersebut. Semakin tinggi angkanya, berarti orangnya akan stay lebih lama. Nggak cuma stay, not only stay but strive. Oke? Bukan berarti dia tinggal di situ 10 tahun, kerja di situ 10 tahun, berarti dia komit. Belum tentu. Dia stay di situ 10 tahun tapi dia benar-benar utamain apa yang terbaik buat organisasi. Gimana cara saya ngadepin masalah ini? Gimana cara saya selesaiin masalah ini? Strive. Itu yang nunjukin ENPS score-nya. Jadi seberapa dia akan mengutamakan, wah organisasi saya harus terus bertumbuh dan berkembang. Being strive. Oke? Jadi dia benar-benar strive. Itulah yang diukur dari ENPS ini. Engagement Net Promoter Score. Nanti bisa diskusi juga dengan saya kalau misalnya mau nanya ini. Oke, dan juga core value ini penting untuk penilaian kinerja akhir tahun. Nah, kalau tadi mungkin saya sedikit cerita di salah satu gua sana di pedalaman Pulau Z, mungkin ada perusahaan yang bilang penilaian berdasarkan atasan bilang A, lakuin A. Atasan bilang B, lakuin B. Saya ukur dari situ, kamu bisa naatin peraturan saya apa enggak? Saya ukur dari baju kamu dimasukin apa enggak? Misalnya kayak gitu diukurnya. Apakah iya masih kayak gitu? Kayaknya enggak ada deh, ya. Enggak ada yang kayak gitu. Nah ini core value ini juga dimasukin dalam penilaian akhir tahun karyawan untuk menunjukkan seberapa ia komitmen dalam menunjukkan customer fokusnya dia. Dia bisa treat customer dengan sangat baik melalui key behavior yang sudah di breakdown. Gitu. Itu akan diukur. Even salah satunya misalnya self learning. Nah, dimasukin dalam KPI-nya berapa jumlah pelatihan yang dia ikuti dalam 1 tahun. Itu salah satu contoh pengukuran di akhir tahunnya. Oke. Next. Tahapannya di perusahaan ini apa aja? Sama kurang lebih tentu saja kita harus mendapatkan manajemen support. Observasi dulu nih secara organisasi kita bagaimana. Kita harus building rapport dulu nih dengan orang-orang yang kira-kira akan kita libatkan. Gitu ya.
Diagnosing, apa iya datanya semua cukup? Coba kita cek lagi, kita perlu apa aja dokumennya. Oke, ini karena budaya yang baru, budaya tahun lalu bagaimana? Apakah udah ada pengukuran INPS sebelumnya? Bagaimana angkatan over sebelumnya? Bagaimana jumlah karyawan sebelumnya? Bagaimana penilaian kinerja tahun lalu? Itu kita review. Nah, juga ikutan dalam proses sesi mereka. Saya datang ikutan dalam sesi morning briefingnya, saya observasi seperti apa mereka lakukan morning briefing, seperti apa mereka lakukan new employee orientation. Untuk kita benar-benar memahami organisasi ini bagaimana sih cara jalanin budayanya gitu ya. Karena kan ini terkait dengan budaya. Nah selanjutnya baru kita bisa lakukan perubahannya. Kita rencanain yang kita lakuin. Yang pertama komunikasinya harus tepat ya kan. Step-step tadi udah dijalanin, kita juga harus komunikasi. Apakah bentuk poster, wallpaper desktop, bi-weekly info blast gitu ya, dengan email kah, dengan WhatsApp group kah gitu ya. Terus kita juga ada on the spot activation gitu ya, untuk memastikan penyerapan budaya ini benar-benar dilakukan dan bisa diserap oleh karyawan dengan baik. Dan kita juga lakukan fun quiz. Jadi kita nggak bilang, setahun ini kita punya budaya customer first ya, team building ya, teamwork ya. Tapi kita nggak jelasin seperti apa, bagaimana cara lakuinnya. Kira-kira orang bisa buy-in nggak kalau kayak gitu? Kalau ditempel gede-gede, tapi nggak ada yang jelasin, nggak ada yang ngasih pelatihannya. Bisa inget nggak? Ingat aja belum tentu gimana bisa resapi, betul? Oleh karena itu harus dilakukan sebaik mungkin, baik itu dengan fun quiz, spot activation, ataupun learning and training, gitu ya. Nah selanjutnya observasi, saat itu sudah dilakukan, semua inisiatifnya sudah dijalankan. Nah kita perlu lakukan namanya evaluasi. Kita lakuin lagi communication survey-nya, persiapan ya untuk tahun ini kita akan ada survei, kita komunikasiin lagi. Terus kemudian kita lakukan online pulse survey-nya, seperti apa hasilnya. Jadi dievaluasi karena aiming-nya kan tadi untuk ENPS score, untuk online survei-nya. Ini tahapannya, proses digitalnya di mana? Banyak ya, pertama ada di area wallpaper desktop, di weekly info blast itu melakukan pakai email, pakai WhatsApp, pakai info blast yang ada di handphone dan diakses oleh karyawan. Di HR system ya bisa diakses. Dan fun quiz-nya ini secara offline, langsung datang ke departemen. Communication first survey kita lakukan juga secara online and offline. Terus kita lakukan pulse survey-nya secara online. Jadi bisa langsung terukur dari setiap departemen. Kebetulan perusahaan ini salah satu perusahaan di global, jadi dia terhubung dengan semua negara lain. Oke, yang kami lakukan seperti apa? Nah, kelihatannya kayak gambar-gambar biasa ya. Ya, gambar-gambar apa nih gitu ya. Ini kuis yang dilakukan setiap hari Jumat. Jadi kita punya jadwal, kita lakuin kuis setiap hari Jumat. Kuisnya apa? Core value. Teman-teman pernah tahu komik Where is Wally? Pernah baca nggak? Pernah baca ya? Nah, Where's Wally itu orang yang pakai topi, pakai baju garis-garis warna merah putih. Jadi biasanya dalam satu gambar kita suruh nyari, di mana tuh si Wally? Ada di mana dia? Kita cari dari gambar itu. Di sini kita cari di mana core values-nya. Itu salah satu contoh kuis. Kemudian kita buat juga salah satu susunan kata-kata yang menunjukkan key behavior. Misalnya gitu. Ini cara buat yang untuk sesi fun tapi engaging. Ya, jadi orang-orang lebih mudah ingat. Orang-orang jadi tahu. Oh iya customer focus jadi ingat. Oh iya teamwork gitu ya. Jadi lebih mudah diserap oleh orang-orang karena kita lakukan secara fun. Oke. Kemudian kita juga lakuin di desktop wallpaper. Oke. Next, ini secara online quiznya. Jadi diukur apakah dia yakin akan strategi dan segala macamnya. Dan bagaimana secara leadernya, Nah, tadi kan tujuan awalnya adalah untuk core values-nya bisa lebih dipahami dan diserap dengan baik. Tahun lalu sebelumnya pengukurannya ada, tapi belum dipahami. Masih lag, bukan nol, lag minus hasilnya. Nah, setelah lakukan berbagai inisiatif perubahan itu, pemahaman nilai-nilai inti organisasinya naik 1%. 1% kecil ya, kecil. Tapi dibanding tahun lalu yang minus itu jauh lebih besar. Jadi lebih positif. Next, angka keterlibatan karyawan engagement score-nya naik 26 poin loh. Yang tadinya, naik jadi 41, tadinya 26. INPS-nya jauh lebih tinggi. Angka keterlibatan karyawannya lebih tinggi. Artinya apa? Orangnya lebih happy, lebih komit dengan perusahaannya. Lebih striving gitu. Lebih banyak orang yang komit. Nah ini bagaimana hasilnya?
Di perusahaan global ini secara grup, I would proudly say, ini adalah termasuk 5 besar secara global angka ini. Untuk perusahaan ini yang ada di Indonesia. Seneng nggak tuh? Seneng banget. Karena ternyata apa yang kita lakuin, INPS-nya bisa naik total, bahkan menjadi 5 besar di global. Melalui cara apa? Cara-cara yang tadi. Kita pastiin semuanya terkomunikasi dengan baik, kita cek ada small win, kita cek komunikasiin lagi, kita cek lagi change agent dari setiap sisi gitu ya. Kita benar-benar lakuin semuanya. Hasilnya gimana? Secara overall, turnover rate-nya turun 4%. Tadinya orang kalau unhappy, dia akan easily give up. Saat orang nggak engage, saat orang nggak committed sama perusahaan, dia akan dengan mudah resign, cari company lain. Rumput tetangga lebih hijau, pindah gaji sini lebih gede, pindah Mudah kan ya orang ngomong gitu ya, saat dia nggak commit, saat dia nggak striving. Kenapa sih fokusin rumput tetangga lebih hijau? Buat dong rumput sendiri lebih hijau. Itu kata orang-orang yang striving and commit. Saya nggak tertarik rumput tetangga lebih hijau, saya akan buat rumput saya lebih hijau. Keren gak tuh? Pengen gak punya karyawan seperti itu? Pengen. Kita pun harus mulai dari diri kita seperti itu. Supaya jadi nantinya turnover rate kita bisa lebih stabil, lebih turun. Oke. Kira-kira itu dari saya teman-teman, terima kasih. Teman-teman saya ada kasih bonus. Untuk teman-teman yang kalau tadi terkait dengan inovasinya, dengan terkait ide-idenya, teman-teman mungkin ingin mengukur. Apakah saya memiliki potensi inovasi? Apakah am I a innovative person? Apakah teman-teman punya ide-ide yang cukup bisa diaplikasikan? Teman-teman boleh ukur assessment diri sendiri dengan isi form ini. Bisa di scan barcode, bisa dites. Bisa di scan barcode aja. Bisa barcode-nya? Bisa? Bisa, oke thank you. Bisa di scan barcode-nya? Bisa, oke. Ini merupakan self-assessment untuk inovasi. Jadi saat teman-teman mendapatkan skornya, itu akan langsung keluar skornya. Teman-teman juga bisa komunikasiin atau konsultasiin dengan salah satu dari kami. Ada Pak Tejo juga di depan. Jadi kalau teman-teman misalnya, wah skor saya inovasinya tinggi banget, saya keren nih. Oke, so you have a potential for innovative person. Terus apa? Bagaimana cara kita mengaplikasikan ide-ide tersebut menjadi realitas? Saya punya ide-ide teknologi baru, gimana cara lakuinnya? Gimana? Bisa konsultasi ntar sama Pak Tejo belakang. Atau saya terkait punya inovasi baru terkait dengan budaya di perusahaan saya. Saya ingin orang-orang saya lebih strive, gimana? Yuk kita diskusi. Jadi teman-teman bisa scan ini, lanjut nanti kita bisa sesi coaching, counseling. Oke, sudah semua di scan? Oke. Itu dari saya, terima kasih. Kalau ada teman-teman ada pertanyaan, bisa scan barcode ini, nanti bisa langsung save kontak saya. Saya dengan Amanda, terima kasih. Saya kembalikan dengan MC. Baik, boleh tepuk tangan untuk Ibu Amanda. Sangat luar biasa sekali untuk sharing terkait change management pada hari ini. Baik Bapak Ibu semuanya, biasanya ketika sudah ada pengetahuan baru atau ilmu baru pasti ada rasa penasaran atau rasa-rasa ingin bertanya segala sesuatunya terkait materi. Maka dari itu saya akan buka sesi tanya jawab hanya untuk 2 orang. Sayang sekali karena terbatas. Boleh angkat tangan? Oke, Bapak ini 1, Bapak ini 1. Oke ya? Boleh. Mungkin langsung saja, boleh? Sebutin nama dan organisasi. Ya, silakan berdiri Bapak untuk sebutkan nama dan Bapak dari perusahaan mana, boleh? Iskandar dari Rafindo. Baik Pak. Mengenai tadi faktor kegagalan, salah satunya kan lack of kompetensi. Iya. Kompetensi ini dari secara awam saya lihat tuh ada 2 keterampilan dan potensi ya, atau disebutnya Skill, apa? knowledge, attitude biasanya. Oke, Iya. ada juga kalau keterampilan kan relatif bisa dilatih ya di training ya. Betul. Ada sesuatu yang agak sulit di training, potensi intelijensi ya kurang lebih saya istilahnya mungkin nggak tepat ya. Tapi itu akan sulit dilatih tuh. Kalau keterampilan kan bisa dilatih. Oke, jadi saya bagi A dan B. Kalau B itu bisa dilatih keterampilan. Kalau yang pertama tuh A tuh yang potensi itu gimana tuh? Kalau solusinya gimana? Kalau problemnya di situ. Baik, Terima terima kasih. kasih. Baik, langsung jawab atau gimana? Boleh langsung jawab dulu saja. Oke, baik, terima kasih Pak Is pertanyaannya. Jadi betul, kalau kita bicara dengan kompetensi ada yang namanya skill, knowledge, attitude biasanya. Kalau secara umum ya, ada keahlian, pengetahuan, dan sikap perilaku.
itu terkait kompetensi. Tapi yang tadi Bapak tanyakan adalah terkait dengan intelijensi katakanlah gitu ya. Ternyata intelijensinya mungkin dia tidak daya tangkapnya mungkin kurang atau mungkin ingatannya terbatas jadi lupaan gitu-gitu ya. Gimana sih cara kita ngatasinnya? Kebetulan saya seorang psikologi ya jadi bisa mungkin sedikit menggambarkan as a psychologist. Jadi pertama kan orang yang memiliki mungkin IQ-nya tidak terlalu tinggi, dia cenderung cocok dengan pekerjaan repetitif. Ya, saat Bapak dan Ibu hendak melakukan perubahan, tapi berhadapan dengan orang seperti ini, apa yang harus kita lakuin? Komunikasinya berulang, Pak. Lelah nggak? Lelah. Cari alternatif dengan cara video. Cari alternatif dengan cara wall, poster. Jadi kalau saya lihat kemarin, ini contoh nyata nih. Saya melihat itu implementasi yang sangat baik di Kereta Api Indonesia. Kalau Bapak lihat di stasiun Kereta Api Indonesia, di area toiletnya ada tulisan step-step. Tugas kebersihan, pertama tugas bulanan dan tugas harian. Oke, tugas harian, mengelap kaca, mengelap dinding, memastikan keran bersih, wastafel bersih. Tugas bulanan, mengeringkan drain, area lubang air, mencuci alas kaki toilet, memastikan terus ada tulisan bawahnya, memastikan ruangan selalu kering, bersih, harum. Itu kira-kira untuk apa? Salah satunya untuk orang-orang yang memang memiliki keterbatasan dalam daya tangkap. Jadi memang harus diberikan komunikasi berulang ataupun secara tertulis di tempat yang visible. Jangan ditaruh di belakang pintu, belum tentu dia lihat. Yang diterapkan di KAI kemarin yang saya lihat, ditempelnya di dinding sebelah cermin. Di tempat mereka biasa standby. Jadi kalau kita masuk ke toilet kereta api, ada teman-teman yang naik kereta api di sini? Ada ibu ya. Oke, kalau kita lihat ke toilet perempuan Bu, ini yang di sini deh mangga besar. Toiletnya begitu masuk ke kiri pintu, ini area pengering tangan lalu wastafel sederetan. Itu ditempel begitu lurus masuk pintu. Jadi saat si karyawan itu masuk, yang dia lihat tulisan itu. Yang dia lihat tulisan, oh apa tugas saya hari ini? Oh saya harus ngapain? Oh ini berarti masuknya akhir bulan. Berarti saya udah lakuin tugas yang bulanan. Ada tanggalnya, misalnya seperti itu Pak. Jadi memang harus secara tertulis dan repetitif. Dan pastiin, diingetin lagi, dicek lagi. Udah lakuin belum? Ada formnya mereka. Ada checklistnya, daily testnya apa? Ada checklistnya, apakah itu sudah dilakukan ABC-nya? Kira-kira kayak gitu Pak. Cukup menjawab? Ya, kalau level operator, kalau dia ada di level supervisory seperti apa tuh? Kebetulan dia ada di level supervisory gitu. Oke, nah. Mungkin kan udah lama bekerja, keterampilannya mungkin banyak, cuman kan kalau untuk change ini kan kadang perlu apa yang tadi potensi itu ya. Terima kasih. Oke. Sama seperti hal yang tadi, cuman bedanya kalau supervisor mungkin bisa siapin pocketbook. Taruh di kantong dia. Kan dia mobile biasanya kalau supervisor, area kerjanya nggak cuma di situ. Biasanya dia mengontrol sekian banyak orang, dia nggak standby di satu titik, betul ya Pak ya. Jadi dia hulu hilir. Karena dia akan mobile, yang dia awasin sekian banyak orang, berikan pocketbook yang bisa masuk di sakunya dia. Itu untuk guideline. Gitu. Ntar kalau ada hal lain kita bisa komunikasiin lagi Pak. Oke, cukup menjawab ya Pak ya. Oke. Silakan pertanyaan kedua. Sebelumnya terima kasih Bu Amanda untuk penjelasannya, menarik sekali. Nama saya Riz dari Daihatsu. Saya mungkin ada dua pertanyaan. Yang pertama adalah tadi ya sempat Bu Amanda sebutkan bahwa perubahan ini kan waktunya panjang ya, 6 bulan, setahun, 2 tahun gitu. Nah tapi ya mungkin karena juga nanti kan tadi ada pilotingnya, ada sosialisasinya gitu. Ada proses iterasinya di situ kan jadi panjang. Nah cuma kalau manajemen kan pengennya instan aja gitu. Kalau bisa sekarang dibuat, besok udah diimplementasi gitu. Nah pertanyaannya bagaimana kita bisa mengukur kira-kira waktu yang dibutuhkan untuk perubahan ini idealnya berapa lama ya gitu. Dan bagaimana kita mengkomunikasikan hal itu ke atasan gitu. Bahwa ini tuh nggak instan, bahwa ini harus ada proses adaptasinya cukup panjang gitu. Itu yang pertama. Nah yang kedua adalah bagaimana sebenarnya tadi mengukur keberhasilan change manajemennya. Apakah ada indeks tertentu
kita bisa pakai KPI visi di awalnya, misalkan mau ningkatin productivity, berarti change management-nya diukur keberhasilannya dari apakah productivity meningkat atau enggak, atau ada indeks lain, misalkan adoption rate, atau misal tadi NPS atau apa, atau kita harus ukur data kualitatifnya atau gimana gitu. Mungkin itu dari saya. Terima Ya. kasih. Very good question ya, terima kasih Mas Riz dari Daihatsu. Jadi kayaknya pertanyaannya udah dirangkum nih jadi satu nih. Oke, thank you banget. Karena yang pertama tadi gimana cara kita memastikan manajemennya paham bahwa prosesnya butuh waktu, nggak instan. Balik lagi, apa sih yang mau kita rubah? Prioritasnya apa? Kalau terkait dengan tadi budaya, yang saya contohin cuma yang core values, itu aja cuma butuh waktu kurang lebih 6 sampai 9 bulan untuk sampai itu bisa dipahami. Hanya untuk bagian core values-nya. Sebelumnya apa? 2 tahun sebelumnya ada lagi Mas, sebelum itu bisa berjalan. Jadi ada tahapan lain loh sebelum core values itu bisa berjalan yang di 9 bulan itu. Ada proses 2 tahun di belakang layar. Nah caranya gimana? Kita breakdown dulu. Breakdown, big goals-nya apa, bisa diurutin kecil-kecilnya bagaimana, baru kita bisa implementasiin dalam jarak waktu 6 bulan pertama kita ngapain dulu. Ini udah berhasil, celebrate small wins. 6 bulan kedua kita berhasil ngapain? Celebrate small wins. Jadi pastikan manajemen melihatnya, oke ini 6 bulan lakuin. Jangan kasih lihat yang, Pak saya mau lakuin budaya ini. Itu butuh waktu 3 tahun. No, don't say that. Kita kasih breakdown kecil-kecilnya. Supaya manajemen juga tahu proses kita, effortnya panjang, ngelibatin banyak orang. Kita breakdown prosesnya menjadi beberapa periode waktu, di grouping aja. Yang kira-kira memungkinkan dalam satu waktu kita yang sama kita lakuin. Mana proses yang kira-kira akan sangat berdampak dan kelihatan sangat mendukung perubahan kita berikutnya dengan waktu yang lebih singkat. Kita lihat dari situ dulu. Apapun itu perubahannya ya. Terus kemudian yang kedua, gimana sih cara kita, tadi apa Mas, mengukurnya ya, mengukur keberhasilannya. Kalau tadi di depan sudah memastikan apa yang ingin dirubah, pasti Mas juga sudah tahu apa yang ingin kita rubah. Misalnya, kalau tadi pertanyaannya terkait dengan performance, oke ternyata kendalanya di performance. Kita lihat nurun banget produktivitasnya. Dari mana taunya? Dari mana taunya? Produknya turun, ambles tadinya biasa achieve 110%, sekarang cuma 90%. Gimana cara kita ngukurnya kalau itu berhasil? Salah satunya dengan KPI bisa menjawab. Atau dengan balance scorecard juga bisa menjawab. Balik lagi, case di depannya apa, kita akan mengukur itu. Itu yang akan kita ukur. Gimana cara ngukurnya? Banyak hal. Kalau tadi terkait budaya, ngukurnya dengan cara survei, dengan cara turnover rate-nya bagaimana. Nah, kalau dengan untuk produktivitas bagaimana? KPI-nya bagaimana? Tidak KPI organisasi, tidak KPI individu, tapi secara tim, organisasi juga bagaimana. Oh KPI organisasi bagus, perform, ternyata produksinya jauh naik jadi 100%. Apakah produksi 100% naik tapi barangnya laku atau enggak? Itu juga pertanyaan. Jadi diukur secara parameter setiap sisi. Oke kita mau naikin produktivitasnya udah naik, tapi apakah itu efektif? Customer kita beli nggak barangnya? Oke, itulah mengapa perubahan meliputi berbagai sisi Bapak Ibu. Kita harus menggait semua orang dari tiap departemen, memastikan perubahan yang terjadi nggak cuma ngelibatin departemen produksi aja. Orang sales and marketing juga harus paham, kalau produksinya udah kita berhasil naikin, lo harus bisa jual ya. Kayak kemarin ya, kayak tahun lalu ya, lakuin lagi ya 110% ya. Gue juga bisa nih 110% produksinya. Oke, jadi kita melibatkan komitmen dari setiap departemen, memastikan kita bisa mengukur dengan baik dan itu bisa mencapai hasil yang kita inginkan. Kurang lebih seperti itu, cukup menjawab? Oke, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Pak Iskandar dan juga Pak Aris atas pertanyaan sangat luar biasa. Boleh tepuk tangan untuk Pak Iskandar dan juga Pak Aris. Baik Bapak Ibu semuanya, untuk sesi tanya jawab sudah selesai dan juga berikut pertanyaan dan jawaban yang sangat luar biasa daripada pembicara kita pada hari ini yaitu Ibu Amanda. Semoga dari 2 pertanyaan tadi bisa yang namanya mewakili, mungkin ada beberapa pertanyaan yang sama daripada Bapak Ibu semuanya. Dan ketika nanti ada beberapa pertanyaan lagi dari Bapak Ibu semuanya, boleh ditanyakan kepada coachnya langsung kepada Ibu Amanda.
ketika nanti sudah acara seminarnya selesai seperti itu. Dan nanti silakan Bapak Ibu semuanya diisi terkait self assessment yang tadi yang sudah diberikan oleh Ibu Amanda. Baik Bapak Ibu semuanya, untuk acara seminar kita pada hari ini sudah selesai. Alangkah baiknya kita foto terlebih dahulu. Boleh Bapak Ibu semuanya kita foto bersama terlebih dahulu. Ulang lagi. Oh ya. Yuk, dipersilakan Bapak Ibu semuanya kita foto bersama terlebih dahulu. Maju aja, sini yuk. Maju. Boleh. Agak kita sedikit merapat ke depan. Iya boleh, video juga ya. Ketika disebut Kaizen Klinik, boleh Bapak Ibu semuanya sambil bilang hebat. Sambil diangkat tangannya sambil dikepal. Bisa? Oke kita coba ya. Kaizen Klinik, hebat. Oke. Atas kehadirannya dalam acara seminar pada hari ini dan juga saya ucapkan terima kasih kepada para panitia, pembicara yang sangat luar biasa dan juga tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada sponsor kita pada seminar hari ini yaitu dari PT Altama Surya Anugrah dengan brand Rexo, Terico, Tekiro ya dan Rio seperti itu. Dan kami informasikan bahwasanya untuk acara pameran dan seminar ini kita akan tetap berlangsung sampai dengan esok hari dan tetap ada kegiatan konsultasi dan diskusi dimulai dari pukul 10 sampai dengan pukul 5 dan kita ada yang namanya seminar kembali dengan pembicara yaitu ada Bapak Yasir di esok hari. Sama untuk pukulnya dimulai pukul 13.30 sampai dengan 14.30. Sampai berjumpa lagi Bapak Ibu semuanya, sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Saya tutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.